ini dekat dengan laut, maka sangat memungkinkan bahwa batu-batu ini mengalami erosi oleh air laut dan angin. Dua, fitur pelapukan. Jadi kita lihat dari batu yang ini, terdapat beberapa tanda pelapukan. Yang pertama ada perubahan warna pada batu tersebut, dan yang kedua ada retakan. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa warna kecoklatan yang ada pada batu ini kemungkinan berasal dari kandungan besi yang bereaksi pada oksigen air laut. Ketiga, proses geologi. Menurut saya di daerah ini terdapat 3 proses geologi yang saya. Pertama adalah jenis batuan. Dapat kita lihat di pantai ini terdapat banyak batuan-batuan besar yang berkemungkinan jenis batuan ini adalah batuan sedimen. Dan batuan sedimen ini berfungsi sebagai pemecah gelombang dari pantai ke darat. Dan jika kita lihat lebih dalam, jika kita lihat lagi, terdapat beberapa perbedaan warna pada batuan tersebut. Yang pertama ada kuning, yang kedua ada biru muda, dan ketiga ada abu-abu. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan kalau misalnya batu-batuan ini memiliki perbedaan mineral, yang berarti batuan-batuan ini berasal dari berbagai daerah. Yang kedua, pengendapan dan transportasi. Jika kita lihat dari batuan ini, kita dapat melihat bahwa batuan-batuan ini itu berasal dari daerah lain yang berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi. Akhir oksidasi. Beberapa batu itu memiliki warna coklat yang menandakan reaksi oksidasi mineral besi di dalamnya. Jadi kesimpulan pada daerah ini adalah daerah ini merupakan daerah lingkungan pesisir dalam proses geologi yang didominasi oleh erosi dan sedimentasi. Batu-batu besar yang digunakan sebagai pemecah gelombang membantu mengurangi abrasi pantai, sementara bukit di belakangnya akan memberikan perlindungan terhadap angin dan ombak. Saya akan menjelaskan tentang jenis batuan, yaitu batu apung atau kumais, di mana batu apung atau kumais ini adalah jenis batuan vulkanik yang terbentuk dari pendinginan cepat lava dengan kandungan gas yang sangat tinggi. Prosesnya itu menciptakan batuan berwarna terang, terus teksturnya itu sangat-sangat ringan dan dia berpori. Jadi proses terbentuknya batu ini sendiri itu saat lava cair itu mengandung gas yang melimpah, dimuntahkan dari gunung berapi dan didinginkan dengan cepat. Gas ini terperangkap di dalam batuan saat pendinginan dan dia menciptakan pori-pori yang besar. Batu ini sendiri juga itu mempunyai karakteristik. Jadi batu ini dikenal karena ringan dan dapat mengapung di air. Ini terjadi itu karena pori-porinya itu sangat banyak yang membuat massa jenisnya itu lebih rendah daripada air. Jadi ada beberapa lokasi yang lumayan banyak untuk menemukan batu apung ini, yaitu ada biasanya itu ditemukan di berbagai negara yang aktivitasnya memiliki aktivitas vulkanik, seperti di negara Indonesia sendiri, Yunani, Islandia, dan Italia, dan lain-lain. Jadi fun fact-nya batu apung ini itu karena dia pori-porinya itu sangat besar dan sangat banyak, dia bisa bertahan mengapung di lautan selama bertahun-tahun. Bahkan membentuk rakit batu apung raksasa yang menjadi ekosistem bagi organisme laut. Di rumah saya sendiri, batu apung ini menjadi media tanam yang dimana berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah pada tanaman tersebut, supaya tanah pada tanaman tersebut itu tidak mudah mengering karena paparan sinar matahari. Secara geologis, Mandakaripura adalah hasil dari aktivitas vulkanik di masa lalu, terutama dari letusan Gunung Bromo dan Semeru, batuan keras seperti andesit dan basalt yang terbentuk dari lava pijar menjadi fondasi utama tebing-tebing curam di sekitarnya. Aliran udara yang konstan selama ribuan hingga jutaan tahun melakukan erosi vertikal mengikis batuan secara perlahan namun pasti membentuk jalur aliran yang curam dan lembah sempit di bawahnya. Proses ini diperkuat oleh pelapukan batuan serta pelarutan kimia yang membantu mempercepat pembentukan formologi lembah dan cekungan. Tidak hanya itu, proses sedimentasi pun turut memberi warna. Material hasil erosi terbawa arus dan mengendap di dasar lembah membentuk kolam alami dan memperkaya ekosistem air terjun. Uniknya, air terjun Mandakaripura berada dalam formasi amfiteater alami yang kemungkinan terbentuk dari longsoran dan pelapukan batuan yang terjadi secara terus-menerus. Inilah yang menjadikan Mandakaripura sebagai objek geologi yang penting, bukan hanya indah visual, tetapi juga sebagai laboratorium alam untuk memahami bagaimana alam bekerja membentuk lanskap yang luar biasa. Mandakaripura adalah objek geologi penting karena di satu lokasi kita bisa mempelajari berbagai fenomena alam sekaligus, mulai dari sejarah vulkanisme, bentukan lahan, hingga dinamika udara dan batuan. Ini menjadikan ideal untuk edukasi geologi, konfirmasi alam, dan tentunya para wisata berbasis alam. Melalui keindahan yang luar biasa dan progres geologi yang kompleks, Mandakaripura mengingatkan kita bahwa setiap lekuk bumi menyimpan kisah panjang tentang kekuatan alam yang bekerja dalam diam tempat. Daerah Kanang Serang termasuk Watu Ireng yang berada di Jawa Tengah didominasi oleh batuan sedimen vulkanik klasik dan intrusi batuan beku. Batuan sedimen vulkanik klasik terbentuk dari material hasil letusan gunung berapi yang tertransportasi dan terendapkan kembali melalui media air atau angin. Fitur pelapukan di daerah ini dipengaruhi oleh struktur geologi yang kompleks. Kehadiran berbagai jenis sesar dan lipatan menyebabkan terbentuknya rekahan-rekahan pada batuan yang mempermudah infiltrasi air. Hal ini mempercepat proses pelapukan kimiawi dan fisik, membuat batuan lebih rentan terhadap degradasi dan meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah atau longsor. Struktur geologi pada daerah ini yaitu sesar naik, sesar mendatar, dan lipatan. Lipatan seperti antiklin dan siklin berkembang akibat aktivitas tektonik dan berasosialisasi dengan sistem sesar yang ada.